Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Asik. Apa itu? Seplanet bumi ya. Iya. Gunung itu masih planet bumi nggak, Jis? Gunung masih. Masih lah ya kan. Gue pikir lu udah lupa lu di mana. Cuma kan jangan kebanyakan di hutan, Jis ya kan. Geng, ada My Trip My Adventure dengan Nai dan Ajis. Iya. Ini ketua-ketuanya nih. Ketua ya? Apa? Bukan kepala bukan? Dulu. Mas, nyebutnya maksudnya ketua ya, MTM apa Ya, ketua-ketua kan, ketua-ketua. organisasi kan, Iya, komunitas. komunitas ya, komunitas. Nah deh, My Adventure apa nih? My Trip My Adventure itu kita di Lampung itu bernaungan yang orang-orang yang hobi traveling gitu. Jadi Oke. awalnya kita tuh berkumpul nyari-nyari anak-anak yang hobi traveling nih gitu kan. Awalnya kita tuh ngeliat-ngeliat acara TV gitu. Dari acara Trans TV. Oke, Trans Trans TV, TV. ya. Dulu tuh masih ya zamannya Nadine, Nadine Chandrawinata. terus masih ada Hamis gitu. Jadi kita gerombolan anak-anak ini pengen nih, wih kita nih suka jalan-jalan nih gitu kan. Buat gitu kan. Setelah buat, kita ternyata di Instagram. Pertama media sosial kita tuh Instagram. Dalam Apa pertamanya sebelum MTMA? nggak ada. Jadi kita tuh gara-gara acara TV, Bang. Gara-gara acara TV. Oh, gitu. oke. Jadi Gara-gara acara awalnya TV, acara jadi TV. ngumpulin teman-teman yang satu hobi. Iya, pertama itu kita gerombolan dulu nih. Kayak misalkan kita nih hobi traveling gitu kan. Hobi traveling, ada acara TV. Wih, kayaknya keren nih. Buat yuk gitu kan. Buat. Kita tadinya nggak tahu tuh acara itu bakal sebesar ini jadinya gitu kan. Jadinya setelah kita ada Instagram, kita lihat ternyata di Lampung itu nggak hanya di Lampung MTMA itu. Jadi di Indonesia itu sudah ada MTMA Jawa Barat. Jawa Barat tuh banyak tunjuk-tunjuk. Oh, ternyata banyak ya. Iya, banyak. Terus jadi setelah di situ awalnya kita ada nih cetusin kita kepala adminnya ini buatlah grup untuk di Indonesia ini, MTMA Indonesia namanya. Setelah itu berkembang kita buat Gatnas. Gatnas itu apa? Gathering nasional. Jadi gathering nasional itu kita langsung ke Trans. Di situ langsung syuting. Diundang Trans TV. Iya. Jadi karena itu, jadi Trans TV tahu adanya MTMA di Indonesia ini ternyata udah supportnya banyak nih, gitu kan. Jadi buatlah gathering nasional untuk kita semua kumpul awalnya. Seluruh anak-anak Seluruh regional seluruh di Indonesia Indonesia. ini. Dari Papua, Kalimantan, Sulawesi. Ada semua. Ada semua. Iya, ada Datang semua. Jadi awalnya itu ya di Malang kita Gatnas itu. 2015 itu. Ya berkembang. Akhirnya kita jadi seperti ini gitu. Jadilah terbuat kita jadi komunitas di Indonesia. Jadi MTMA Lampung ini salah satu regional yang di Indonesia. Gitu. Waktu pemilihan ketua apa segala macam itu, yang pertama lu kan Nay jadi ketuanya. Oh bukan Bang. Siapa? Ada namanya Herdian. Kita manggilnya Omo. Omo. Kebetulan gua wakilnya. Tapi dia nggak Omo kan? Dia itu Omo. Itu Omo. Jadi gua waktu itu masih wakil. Gua wakil dia. Oh lu wakilnya Omo. Wakilnya Omo kala itu. Setelah itu beliau vakum, bahasanya vakum kali dia. Vakum karena dia juga mau fokus pada keluarga. Kala itu gue naik sebagai ketua. Gitu. Setelah itu generasinya baru gue ketua. Gitu. Proses pemilihan ketua sendiri di MTMA itu kayak gimana? Voting. Voting, kita tetap voting. Musyawarah lah intinya ya. Musyawarah sampai akhirnya ditentuin oh ini ketuanya. Ada wakil, terus ada bendahara ya biasa organisasi gitu ya. Strukturnya ada semua Strukturnya. gitu. Strukturnya ada. Setelah lu Setelah gua itu ada Devia. Devia. Cewek tuh unik Cewek. juga. Iya. Cewek satu-satunya sampai Satu-satunya jadi sekarang. Sekarang. Satu-satunya tuh. Ketua yang hobinya nyanyi ya. Nyanyi sebenarnya. Tapi traveling, dia hobi banget dengan traveling, Bang. Asli. Iya sih. Abis Devia? Abis Devia itu siapa, Jess? si Jeffrey ya. Jeffrey, iya Jeffrey. Si Jeffrey. Si Jeffrey, ada itu Jeffrey. Jeffrey si Biangkero. Enggak gitu sih sebenarnya. Gitu ya, ada. Abis Jeffrey? Jeffrey si Sidik. 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 Si Sidik. 4 sudah nih. Omo, lo, Devia, Jeffrey, Sidik. Sidik. Kemudian abis Sidik?
Baru lanjut Sekarang gua naik. Ajis berarti jilid 6. Jilid 6, ketua jilid 6. Wow, berarti gue pas nih ya dari atas sampai ke yang paling baru ya. Baru ya. Lu jadi ketua MTMA kayak gimana, Jis? Apanya itu? Lu dijebak, disuruh atau dikerjain lu jadi Oh, ketua? bukan sih. Ya emang gua ngeliat dulu itu yang jadi kandidat nggak ada gitu kan. Nggak ada sih beberapa, cuman gua ngerasa gue ini udah lama belum pernah ngerasain jadi ketua. Gue cobalah naik gitu. Oh, gitu. Akhirnya jadi sampai sekarang. Oh, jadi lu pengen jadi ketua ini berarti ya? Pengen mengembangkan lagi. Pengen mengembangkan Oh, lagi tapi sebenarnya. bukan masalah Iya. jadi ketuanya, dia pengen ngembangin MTMA. Karena gue ngerasa di MTMA ini udah lama dari 2015 gue ngerasa nggak ngapa-ngapain gitu. Cobalah jadi gue mau ngembangin MTMA gitu. Gue coba jadi ketua gitu. Awalnya gue juga nggak nyangka sih. Gua kira mungkin gue nih cuman jadi wakil, ternyata mereka pada percaya sama Lu gue. jadi ketua. Lu program yang lu kan dia udah jadi ketua nih ya kan. sekarang ini ya. Apa yang udah lu lakuin? Kalau untuk MTMA sebenarnya kan dulu kan MTMA pokoknya booming banget ya. Terus lambat laun makin kesini kayaknya agak kurang gitu, agak redup. Dan di situ gue muncul, gue mau jadi ketua, gue mau bangkitin semangat anak-anak lagi buat ngetrip segala macam. Alhamdulillah sekarang ini udah berjalan sih, udah mulai berjalan ngetrip segala Udah berapa macam. kali ngetrip selama lu jadi ketua? Lu baru berapa bulan berarti jadi ketua? Udah setahun? Udah hampir setahun. Hampir Pokoknya setahun. setiap bulan itu ada agenda ngetrip. Setiap bulan. Setiap bulan ada ngetrip ya? Jadi Walaupun itu di deket-deket nggak apa-apa, yang penting iya, ada yang trip penting ya? ngetrip aja. Pokoknya harus jalan setiap bulan itu. Pokoknya harus ada trip. Harus ada trip. Kalau nggak ada trip, harus Ya, emang ada. Harus ada. Emang setiap bulan emang agenda trip wajib itu. Walaupun mau 1 orang 2 orang pasti berangkat. Gitu. Wajib ya? Iya, jadi wajib. Jangan sampai kosong lah gitu setiap bulan. Berarti dia keren jadi ketua bro. Naik lagi apa? Sanggup gak? Takutnya nggak sanggup gitu kan. Iya berarti harus ada regenerasi yang Regenerasi kayak terus, gitu. ya. Sebenarnya yang Iya, iya. dibangkitin, kita tuh ngebangkitin apa yang kayak Ajis gini nih, Iya. bangkitin jiwa-jiwa apa namanya petualang kan. Sama bisa ngajak teman-teman. Sebenarnya ketua itu kan yang paling penting adalah bisa ngerangkul. Iya benar-benar. Ngerangkul anak-anak. Nah, lu selama jadi ketua lu ngapain aja lu? Cah, nanti sombong lagi. Oh, silakan. Di sini tempatnya Ria. Tempat ria gitu ya. Ya, Ya. banyak cewek yang masuk. Banyak cewek itu yang itu ya Itu prestasi oke lah, kan. prestasi Iya, laki-laki lah. Karena kita kan di MTMA juga nggak hanya trip dan trip aja gitu bang di agenda kita kan. Ada namanya sosial juga gitu Iya. kan. Kayak bencana-bencana seperti ini. Oh, Contohnya. sosial. Ya. Kayak waktu itu kita bencana asap yang di Riau. Apa yang dilakukan MTMA kalau ada bencana? Kita langsung turun ke jalan gitu. Jadi kita ngumpulin dana untuk bencana itu gitu. Jadi di MTMA itu sebenarnya tetap dengan label adventure gitu ya, jalan-jalan gitu kan. Tapi kita nggak untuk lupa sama kemungkinan kayak lingkungan sosial. ngilangin kayak sosialnya gitu. Iya. Kayak dulu kita di zaman gue nih ya, kayak Iya. zaman gue ditanya. Itu kita kayak ada acara panti Iya. gitu dulu ada kayak kombin sama JJE jalan-jalan education gitu kan. Jadi kita nggak hanya di trip aja, jadi kita juga tetap peduli dengan sosialnya gitu, lingkungan kita juga gitu. Artinya MTMA bersedia diajak kolaps juga ya Oh, sama iya, bisa. yang lainnya. bisa. Sangat setuju itu. Jadi nggak hanya trip aja gitu Karena kan. gini, gue dulu kan kita kan pernah nyatu di event dulu, Iya. zaman Devia dulu Iya, ya, benar. zaman Devia dulu gue pernah berpikiran, dulu kan gue bikin acara rokok tuh, acara iya. rokok, terus gue bikin booth booth lifestyle gitu. Gue nggak berpikir untuk lifestyle ini kayak penjual aksesoris apa segala macam. Gue waktu itu malah berpikir gue tampilin my adventure deh gitu. Akhirnya my trip my adventure gue bukain booth di situ. Gue siapin booth lah, terus gue lempar tuh wacana ke anak-anak, kalian mau buka booth nggak? Iya. Ya kan? Iya. Jadi kalian ceritalah pengalaman itu. Sampai akhirnya menarik loh dan rencana itu berhasil. Sampai yang punya produknya sendiri yang mau wawancarai gitu. Ya kan? Di situ jadi MTM apa nih gitu. Jadi tingkat keponya itu di situ tuh. Kan kita ngasih experience, ngasih pengalaman buat orang yang nonton kan. Iya. Nggak ngomong-ngomong nih kalian naik gunung nih.
Naik gunung doang. Naik gunung. Ke pantai. Gunung, Pantai. Naik gunung lalu lari ke pantai. Lalu teriak tuh. Capek kayaknya dari gunung ke Apa aja pantai. gelasnya tuh, ya kan. Gitu nggak? Naik gunung lari ke pantai? Nggak gitu juga. Nggak maksudnya naik gunung dan ke pantai. Ke pantai, air terjun juga. Semua. Semua pokoknya Yang semua. berhubungan dengan adventure kita Dengan alam ya. dengan makanya. alam gitu. Gimana? Lebih banyak di gunung apa di laut? Di pantai? Kalau untuk di Lampung ini kita masih banyak di balance deh bang. Iya. Jadi kita nggak hanya tertuju dengan satu sih, kayak misalkan gunung-gunung terus nggak Tergantung ketuanya Nah, juga sih. tergantung Ketuanya hobi juga. gunung apa hobi laut? enggak juga? nggak gitu karena kita menyesuaikan dengan Menyesuaikan. semua gitu kan. Tetap dimusyawarahin ya. lagi. Keren juga MTMA berarti. Musyawarah. Jadi kita punya list sendiri nih, misalkan kayak agenda trip besok bulan besok ini, misalkan ya. Ngasih list tuh anak-anak. Kita ngasih list nih, ada referensi nggak? Kira-kira apa nih yang belum nih? Dan belum orang banyak ketahuin. Iya. Kita udah punya masing-masing nih tukang surveinya lah ya, tukang survei gitu survei, kan. ya. Jadi, oh nih gua ada nih, daerah Lampung Barat bener-bener terpelosok nih. Ini air terjunnya keren nih. Gimana? Satu list. Nanti yang lainnya, oh di Kota Bumi nih, ada nih air terjun. Belum terekspos. List lagi. Nanti Kalian- dari semua itu kita voting. Kira-kira di mana nih? Kira-kira mana yang yang paling harus banyak kita jalan itu dulu. yang- Yeah. Kalian tahu nggak sih kegiatan kalian ini sebenarnya mensupport pariwisata Lampung loh. Secara tidak langsung Iya, sih, Secara secara tidak langsung. Dan gue berharap podcast ini bisa didengar sama pihak-pihak terkait supaya kalian bisa dibiayai dong. Itu sangat setuju gitu bang. Sangat setuju banget. Tapi bikin vlog yang bagus catatannya gitu. Ya kan kalau dibiayai misalkan pemerintah Dinas Pariwisata Lampung gitu kan. Ngubungin ketua My Trip My Adventure dikasih budget tapi bikin vlog yang bagus gitu. Hingganya juga kan yang nonton juga seneng gitu. Pemerintah juga sebagai yang ngasih biaya itu happy. Kalian juga happy jalan-jalan, program jalan ya kan. Logistik aman ya enggak? Kan yang penting logistik, Bro. Akomodasi. Nah, ngomongin logistik nih ya kan. Ini kalian keliling-keliling gunung pantai. Emang ada duit? Ya, kalau masalah duit gimana ya? Iya, kalian tuh kan kalau nongkrong aja nih minumnya es teh manis. Iya. Kopi ge. Iya. Kopi segelas, rame-rame. Niatnya dia lihat kebersamaan. Tapi sebenarnya ya kan. Kere Itu juga kayak ya. gimana tuh? Enggak mensiasati ngomongin soal budget nih. Ya kan mensiasati itu kayak gimana nih? Kalau kita sih, naik dulu deh. kalau dari gue bang ya, kita sih masih dana pribadi kalau untuk masalah logistik gitu kan. Itu yang gue sedihin terus. Iya kita kita jalan masih dana pribadi gitu kan. Karena emang dari hobi sih bang, dari hobi. Jadi kita apa-apa masih pribadi gitu. Kali ya kalau misalkan kita ada event di luar, misalkan ada acara Gatnas gitu, misalkan di luar ya, di luar kota. Misalkan kayak terakhir di Jakarta misalkan. Ya kali yang nggak bisa jalan, oh ada uang kas nih sedikit-sedikit, kasihlah untuk uang bantu-bantu. jalan gitu. Gitu sih, kita kan ada uang kas juga tuh. Fungsinya untuk itu gitu. Jadi kalau misalkan untuk kita jalan-jalan di Lampung ini ya di Lampung atau di luar kita masih dana pribadi sih itu. Lu gimana? Ketua. Ya hampir sama sih kayak Nai tadi. Cuman kayak misalnya dulu kalau nggak salah ya pas Gatnas pertama di Malang itu kan ada beberapa orang yang berangkat. Cuman kayaknya katanya ada kekurangan dana. Jadi masing-masing member ini yang punya dana lebih gitu, dana sisa bolehlah bantu-bantu support gitu. Jadi yang berangkat itu kita juga support. Misalnya kekurangan dana sekian-sekian. Ada salah satu pokoknya setiap member yang punya dana lebih bantu support Bantu. gitu. Itu salah satunya gua kayaknya. Karena gue yang ke Malang. Donatur. Bukan donaturnya, gue yang kena. Oh lu yang didonaturin. Bangke banget lu ya. Karena 2015 itu yang berangkat itu kita orang itu acara Gatnas pertama kali Gatnas Indonesia itu bertiga. Gua, Do, sama Felinda. Cewek satu. Kan udah cewek Itu pengalaman luar biasa itu bang. Ngotot banget. Yang kita nggak tahu jalan dari sini kita nyewa bus ke Malang gitu. Nyewa bus. Nyewa bus apa? Oh enggak, sorry bukan nyewa bus ya. Jangan so banyak duit. Iya, ngotak Lu aja banget itu. ngongkosin, ya kan? Enggak, Gimana, Nay? jalan sendiri. Dari sini maksudnya langsung belum paham namanya kita Oh nggak kayak. tahu jalan sama Iya, sekali lah intinya. Gitu. Jadi itu dari sini langsung tembak ke Malang. Di sana kita udah ditunggu anak-anak, ya langsung dijamu sama anak-anak gitu. Gitu. Nggak ada duit, nekat ya. Wih itu nekat-nekat banget gila, bener itu. Gua nih
kalau gue mau masuk My Trip My Adventure jadi member gitu, gue punya hobi juga nih. Apa untungnya gue masuk MTMA? Ya, boleh jawab nggak Pak? Jawab Pak. Jawab aja Jawab dulu. dulu. Ketua yang pertama. Ketua yang pertama dulu. Untung ya menurut gue Bang. Apa untungnya? Yang pertama menurut gue lo bakal bertambah relasi. Kalau misalkan lo hobinya traveling gitu kan. Relasi lo bakal ada di mana-mana gitu kan. Dalam arti lo berkawan, ya kita kan kalau misalkan berkawan normal kali ya kawannya selo gitu kan. Kalau kita di MTMA ini kan kita komunitas. Jadi per regional di Indonesia ini selalu ada terus kan. Jadi kita misalnya mau ke Bogor nih. Ya udah kita kontak dulu anak ke Bogor nih. Ada nih. Wih, Bang Angga mau jalan nih ke Bogor. Tolong ya kondisiin ya gitu. Banyak teman ya intinya gitu ya. Gitu kan. Udah, Jadi, banyak temen doang. enggak, ya masih ada banyak poin yang mungkin bakal disampaikan. Coba gitu Jis, ya. gimana Jis? Selain relasi sebenarnya bagi kita nih yang giat traveling, sebenarnya traveling itu bisa dijadiin bisnis buat kita gitu kan. Kayak misalnya lu sering kesini-sini gitu, ada orang kan yang nggak paham, akhirnya ujung-ujung minta di-guide-in sih gitu. Gitu. Jadi bisa untuk Cari duit juga. cari duit itu juga. Ada bisnisnya. Apalagi sekarang pariwisata Lampung lagi naik-naiknya kan. Jadi, wih, ini lahan banget. Iya, buat yang nggak tahu Lampung Iya. kan jadinya satu-satunya penunjuk, bukan satu-satunya juga sih, salah satu Salah pemegang satu. kunci penunjuk jalan Untuk di Lampung ya. pariwisata di Lampung tuh kalian loh. Iya, iya. Jadi bagi yang pengen jalan orang luar butuh Iya, buat guide, teman-teman nih tinggal Instagram kalian tuh 20 kali lebih loh. benar. Keren loh MTMA, 20.000 followernya loh. Itu siapa lah yang follow itu? Ya, orang semua gue rasa sih Bang ya. Gak mungkin gaib. Kalau gaib kan agak ngeri juga gitu. Dan kita nggak nembak ya. Nggak nembak ya. Itu- Bisa itu dilihat real. ya insightnya Real, nanti ya. Itu real. Real ya. Real banget. Itu siapa adminnya siapa MTMA? Untuk saat ini siapa? Instagram. Untuk saat ini gua sendiri sih. Sama ada anggota yang lain juga. Dua orang. Nah, pemegang semenjak dia jadi ketua kayaknya Instagram MTMA itu foto dia semua ya? Enggak ya? Enggak. Kita nggak boleh kayak gitu Bang. Boleh kayak Nggak gitu boleh. ya. Jadi Harus yang kita post, netral ya. Iya netral. Nay, lu Nay. Kayaknya seru deh. Seru gimana? Lu cerita dong. Apa itu? Lu punya kisah cinta gak sih di Waduh, pengalaman yang berhubungan sama ini ya, maksudnya ya, yang berhubungan sama pengalaman naik gunung gitu ya, atau pengalaman ngetrip deh, ngetrip dan cinta deh, Cinta, ngetrip dan ya. cinta nih, kayak mana Nay? MTMA menimbulkan cinta gitu ya. Ya, gitu, ada cinta di Dulu MTMA. tapi dulu. Tapi Dulu. nggak hanya gua gitu ya. Maaf nih gue sebelumnya nyamping. Karena udah banyak yang dari MTMA itu satu komunitas alhamdulillah jadi nikah. Oke. Gitu. Kalau gue sendiri sih belum sampai nikah sih ya. Pacaran. Cuman pacaran. Ya. Kalau itu gua dapat kekasih ya, dapat Oke. Anak kekasih. MTMA Lampung bukan ya? Keluar kota ya. Coba, Bukan. keluar kota lagi, pengen banget. Udah keluar kota diongkosin ya kan. Ini agak merepotkan ini. Agak sih. Terus Tapi gimana? namanya sayang gimana gitu kan. Oke. Dulu ya. Artinya lu ke luar kota nyamperin si wanita Doi. MTMA yang di luar kota itu, lu diongkosin juga. Kadang. Kalau dia udah ngebet kangen, nih gua ongkosin lu jalan sini ya. Oh. Kayak mana Nay ceritanya Nay? Ya, gue dulu pertama kali ketemu dia tuh di Gatnas juga. Di Gatnas 2015. Malang berarti? Di Malang. Oke. 2015 tuh di Malang Malang. sekali perempuan itu. Malang sekali. Tapi Dia anak Malang berarti? bukan. Oh. Malah dia aduh masa pakai di download bahaya. Enggak usah lah ya di skip. Dia orang Jawa Timur, tetap Jawa oke. Timur tapi bukan orang Malang kok. Mm-mm. Jadi gue tuh ketemu dia, ya udah curi-curi pandang. Cewek ini lumayan juga ya. Iya gitu kan. Boljuk ya. Boljuk. Lagi nge-camp itu kan dengan tenda. Kebetulan lucu tuh ceritanya Bang. Oke. Dulu anak-anak ini dari regional dia nih nggak ada tenda, kurang tenda. Jadi dia gitu lah. Lo tenda lo lebih. Lebih kan kita ada Emang- dua. Oh enggak, itu udah ilmu lo. Bawa Tidak tenda ilmu. lebih. Bawa tenda lebih buat cari cewek. Kalau emang gak kepake, gue pakai sendiri. Enggak sih, cuman ya boleh juga lah. Jadi dia tuh nggak ada tenda, dengan regional Salatiga nggak ada tenda. Jadi dengan inisiatif gua, yaudah gini, gua tenda kan ada dua nih lebih. Jadi yang laki-laki, yang cewek-cewek deh gitu kan.
Tetap cewek-cewek dan cowok jangan gabungin. Satuan terpisah dong. Iya, kalau digabungin ada waduh, Iya, kalau digabungin bisa bareng kan. dua keluar bertiga. Kan? Bonus 1 kan agak nggak enak gitu. Iya. Jadi di situ deh, ya, jadi mungkin ngeliat sisi baik gue deh nih kan, perhatian awalnya kan. Ningkatin mutu Bisa ya. juga. Momen ya, kesempatan mau di podcast dia. Momen. Ini dia. Kapan Oke, lagi bagus, gitu bagus, kan. bagus. Di situ timbul lah benih-benih percakapan. Awalnya weh. Ada percikan-percikan. Percikan dikit itu kan, semburan dikit itu ngobrol-ngobrol. Ada event, ada namanya kegiatan-kegiatan di luar, gue selalu jalan gitu. Selalu ada dia juga. Jadi kalau misalkan saling nanya kan, ikut nggak kegiatan ini? Ah, ini nggak tahu nih gue. Ada kegiatan lain gue, bahasa gue ya. Ikut dong gitu kan. Masa nggak mau ketemu gue aja gitu kan. Gitu dia. Wah, Wah, iya sekali. Terus. jadi galau juga nih gue ini kan. Sudahlah, mau nggak mau jadi mau gitu kan. Ketemu. Orang nggak mau kok dipaksa ya mau lah. Dipaksa. Dipaksa mau lah. Iya lah, enak. Jadi ketemu, ya udah di situ kita sempat ngobrol makin dekat, nyaman, akhirnya jadian. Ada Di situ. pacaran. Pacaran. Setelah pacaran Segala jurus dikeluarkan ya. Tapi sebenarnya lu tertarik kan sama dia memang. tertarik. Emang dari awal gue udah ngelirik dia gitu kan. Oh. Ini orang kayak Terus harap sekarang nih putus. ya. Putus. Kenapa? Alhamdulillah udah putus. Ya. Udah beda, Bang. Jalannya udah beda gitu. Jalan sudah berbeza Sudah ya. berbeza, pokoknya udah beza. Reza. Kalau di sini, kalau di sana aku di sini. Iya, kita berat di ongkos. Itu maksudnya. Iya. Berarti cinta itu berat di Berat di ongkos. Cukup setahun aja gitu ya kan. Berat banget itu. Udahlah berat banget pokoknya. Ya tapi balance lah. Kadang waktu itu pernah dia juga kesini sih. Gitu. Ya lambat lah. Tapi kala itu komunikasi gue masih lancar. Tapi MTMA itu benar-benar gerbang kalau menurut gue. Gerbang rezeki untuk gue gitu kan. Karena dia bisa jalan-jalan juga gue, Bang. Gerbang buaya. Gerbang. Karena Gue yakin Dinai pasti banyak ceweknya pasti. enggak. Banyak banget. Gila lah. Gue bilang Kalau kata orang ngadi-ngadi lu. Nggak ada. Gue pacaran dikit. Dikit yang tahu ya. Dikit yang tahu. yang di-tag dikit, yang di-tag. Yang dipublish satu dua ya kan. Yang terpublish kan. Iya. Iya. Enggak Bahaya kan. Lu Jis, Iya. kalau kayaknya kisah cinta dia kayaknya agak males cerita. Dia soalnya program. Iya. Pengalaman apa ya? Yang paling mengharukan lah buat lu. Mengharukan Hubung dengan trip. dengan trip. Lagi itu Temen lu masuk jurang gitu. bukan. Enggak. Lagi itu pernah sih gua ngadain trip ya. Tiba-tiba kan hari Sabtu yang ngelis banyak nih. Tiba-tiba pas trip turun hujan. Waduh, gimana nih katanya. Jadi gua ngechat, gimana nih pada mau ikut trip nggak? Yang lain hujan segala macem. Akhirnya gua nggak mau tahu, pokoknya mau nggak mau harus trip walaupun yang berangkat cuma berapa orang. Beneran aja waktu trip cuma 5 orang kali. Akhirnya tetap berangkat. Pokoknya kayaknya sedih banget gitu yang trip itu dikit. Beda banget kayak pas awal-awal launching MTMA yang trip banyak ya Pak ya dulu ya. Woi, jelas. Banyak. Jadi makin kesini kayaknya sedih amat gitu. Makanya gua di situ niat banget bangun MTMA kayak dulu lagi gitu. Terus cinta-cinta? Wih, Nggak terbangun. kayaknya enggak ada nih. Kan bener kan. Agak homo gue. Enggak suka cewek. Belum nemuin. Belum nemuin. Dia Nemuin sekali nemuin ditikung orang. Ya. Tak lumrah kayak gitu. ditikung ketua mana gitu. Iya, udah lumrah banget gitu. Mistik. Mistik. Pengalaman mistik Mistik selama kayaknya, naik gunung kayaknya belum pernah nemuin sih gua. Wah, belum pernah nemu ya? Karena kalau mungkin kayaknya naik ini kayaknya banyak. Coba naik. Pengalaman mistik pernah nggak selama naik gunung? Biasanya kan gunung identik sama menyeramkan Iya. loh. mistik ya. Kalau naik mah sibuk nyari cewek kalau malam. Justru dia yang bahaya. Iya, berwujud. Mistik. naik. Kalau di gunung ya, pertama kali mistik gue di gunung itu Gunung Dempo, Bang. Itu 2015-an.
Itu mistisnya kita tahu Dempo itu gimana lah mistiknya gimana. Jadi gue tuh sama mantan gue juga lah ya. Dulu masih sama gue naiknya. Gue tahu pasti ke situ terus. Masa jadi gue dengan Denny ceritanya gunung ini kala itu katanya sih ya, kata kawan-kawan gue yang sering naik, jangan manggil nama, nyautnya gitu. Oh, itu ininya apa? Kayak inisial aja gitu manggilnya atau kode gitu kan. Jadi kawan gue ini ada namanya Felinda. Felinda ini cewek yang berbadan gemuk gitu kan. Berbadan gemuk, capek. Kita tuh satu kelompok 10 orang. Jadi gue naik, yang lain backup belakang, kawan gue ini udah duluan. Kita orang suruh duluan buka jalan gitu kan. Sampai saat itu gue sama mantan gue yang mau nyusul karena dia sendirian. Ngeri lah ya. Udahnya gue dan mantan gue nih manggilin kawan gue ini, si Derry ini. Jadi dengan kode wuh gitu, manggil kan. Udahnya kita orang panggilin nggak nyaut. Waduh jauh banget nih pikir gue kan. Yaudah yuk cepet, agak cepet jalannya kita naik. Udah cepet. Setelah itu udah gue nya nggak sengaja ya respon, nggak sengaja gue nih nggak sengaja yang ngomong Der di mana gitu kan. Ini lu nyebut nama berarti. Gue langsung kesebut nama itu kan. Der di mana? Terus gue nyaut lah. Kata si mantan gue nih kan. Wah iya, sorry gitu kan. Hilaf gitu gue. Udahnya gue nyaut yang kode kita orang itu. Wuh gitu kan. Setelah itu gue ngomong wuh. Nah, ada yang nyaut nih. Dengan suara yang berbeda. Suara cewek dengan cowok. Dengan wuh gitu. Jadi suara cewek itu beda. Terus gue sepandangan dong sama mantan gue nih. Gue lihat, oh ada orang di atas gitu kan. Berpikir positifnya gue ada orang. Singkat cerita naik ketemu nih dengan Derry. Tapi gue kok kayak ngerasa aneh gitu kan. Derry bukan nih. Oh Derry beneran. Der kata gue. Sadar kawan kita beneran. Di situ gue nanya, Der ada yang naik ya? Mana ada. Orang cuma gue sendiri tadi nungguin. Lu gak usah bercanda lu. Iya beneran gue tadi kan. Nah jadi gue dengan mantan gue ini cuma sepandangan. Setelah gue pandangan diam aja. Cerita gak boleh di atas. Sepanjang perjalanan itu kita gak boleh cerita. Takutnya nanti kenapa-napa gitu. Udah singkat cerita udah selesai di situ. Di tempat camp sama halnya kayak gitu. Banyak kejadian mistis yang bener-bener mengerikan loh menurut gue ya. Tapi kita orang berusaha udah biasa aja santai. Yakin aja gitu kan. Kalau balik setelah itu pulang kawan gue yang Linda ini yang kena. Dipanggil namanya. Itu kejadiannya gue nomor belakang, nomor 2. Kawan gue paling belakang, gue Linda. Dipanggil Linda kata ya. Jadi gue dan kawan gue si Adan yang belakang ini denger dong. Sini Linda jalannya ke sini. Anjir kata gue. Wah itu udah jalan jangan ngikutin. Nanti lo terjerumus lagi. Udah jalan. Wah sampai situ. Jadi udah kayak udah gue tuh udah merinding bener bang asli tuh. Pengalaman yang luar biasa menurut gue di situ. Sampai akhirnya udah ya ikutin aja. Kita jalan serata. Dibuat satu jalan. Jadi jangan lebih dari 2 meter jarak jalan kita. Jalan aja. Sampai baru di situ setelah kita turun, kita ngobrolin semua. Jadi enggak cuman gua, enggak cuman Adan, enggak cuman mantan gua yang tahu itu. Ternyata semuanya ngalamin gitu. Tapi dengan yang berbeda-beda gitu. Orang kita itu emang dari bawah udah bilang kalau ada kejadian apapun jangan diceritakan di atas. Gitu. Karena takutnya nanti kan down katanya takut malah makin parno, makin drop gitu. Itu Dempo itu pertama kali. Yang lebih gila lagi ada tuh bang. Gue di Rinjani tuh. 3 jam. Gue diputerin di jalan itu. Jalan yang sama. Balik lagi ke tempat itu 3 jam. Dempo. Rinjani. Kenapa kayak gitu? Nah itu gue gak tahu ya bang ya. Lu gak izin kali. Kalau dibilang izin ya kita. Perlu gak sih izin gitu kita? Kayak misalkan Assalamualaikum. Nah, perlu. Kalau menurut gue perlu ya. Itu kan balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing gitu kan ya. Karena waktu gue jalan juga ada yang nonis gitu kan. Jadi gue itu turun ngerasa. Jadi targetan turun kita itu yang normalnya harusnya dari Sagar Anak sampai ke BS Camp itu harusnya normalnya maghrib udah keisi. Udah nyampe di base camp. Itu belum sampai pintu rimba. Jadi hitungannya gue dari jam 12 siang nyampe lagi jam
12 malam. 12 jam kalian jalan tuh. Gue jalan itu jalan Senaru itu keren banget. Itu pengalaman gue yang kalau untuk Sampai momen akhirnya lu bisa keluar dari jalur itu kayak gimana? Apa yang lu lakuin? Lu sadar-sadarnya lu kok kita di sini-sini aja lu. gitu. Jadi ada kawan gue Mas Giri namanya. Ini yang kalau menurut gue ini suhu gue untuk di gunung lah ya. Dia udah berpengalaman banget. Jadi waktu kita jalan itu gue curiga nih, kok pohon ini lagi ya? Kok pohon ini lagi ya? Gitu kan? Gue udah ngerasa aneh. Yang pertama itu waktu jalan itu ngeliat lampu kota. Jadi kawan gue si Cila ini ngomong gini, "Nay, Mas Giri, lampu kota udah kelihatan tuh." Gitu kan? Lampu kota. Oh yaudah yuk cepet kita jalannya untuk turun tuh kan. Cepet. Gak lama suara gamelan. Anjir. Nah yang nyaut lagi Cila ini lagi nih. Nyaut. Ada suara tuh di bawah udah kedengeran, udah deket. Anjir, gua makin merinding di situ asli. Jadi kalau Mas Giri tuh kalau kita yang laki-laki udah kodein, jangan bikin panik si cewek-cewek gitu kan. Sampai akhirnya udah diam aja. Iya jalan. Setelah itu baru sampai kita orang tuh ngitungin bang, asli. Kawan gue si Raya langkah tuh. Berapa langkah 1, 2 dihitungin biar gak gabut, ngilangin stres. Kawan gue si Sapri ada pohon itu ada nama-nama pohon tuh. Kalau di Jalan Senaru Ditempel. yang ditempel tuh Jess. Jadi dihitungin nomor ada angka-angkanya, dihitungin. Lu hitungin nomor angka pohon, lu tapak lu berapa ribu kaki kita turunin nih. Gitu. Jadi kita orang ada tugas masing-masing. Sampai akhirnya kalau gua suruh ngeliatin tempat kalau kita keluarkan semakin kebuka arusnya. Itu dari kebuka tuh. Lahan tuh udah enggak dari kelihatan, nutup. Nah, ini enggak beres nih kata gua. Makin sempit gitu kan. Makin setapak ya. Itu yang gue pikirin. Jadi sampai akhirnya Mas Giri tuh inisiatif. Ada pita untuk tanda jalan gitu kan. Jadi pohon ranting kita tandain. Setiap jalan tandain nih. Sekitar berapa jauh, tandain. Mas Giri ini kapan naik? Pohon yang 3 yang sama ini nih. Gue lihat. Waduh. Kayaknya nih pohon ini belum ditandain udah ada lagi nih tanda nih. Kayak mana nih? Jadi inisiatif. Merinding gue bang. Asli nih bang. Ini pengalaman gue yang sangat luar biasa ya kalau untuk di gunung ya. Terusin. Jadi Mas Giri ini langsung inisiatif. Yaudah kita break dulu yuk. Break dulu, semuanya break, berhenti. Ngerokok dulu lah gue ya. Ngerokok dulu nih. Ya, asik ya. Ngerokok dulu gue nya. Biar gak aku ngobrol ya. Rokok. Ini gak bener. Kata Mas Giri nih. Ini kacau nih. Ini ada yang gak bener. Ada yang salah dari kita. Hati kita ini kenapa? Kok sampai kayak gini? Tadi kan. Gue mah udah ngecun gitu kan. Udah ngecun nih. Ternyata kawan gue juga ada yang lagi dapet tuh ceritanya. Kawan gue si Cila ini lagi dapet. Jadi udahnya. Yaudah. Kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Kita benar-benar berlindung lah ya. Ini gue gimana lah gak ngerti lagi. Pokoknya kita harus berdoa dulu. Dah. Kita berdoa. Jalan dah kita. Gak nyampe sejam. Kita nyampe tuh. Di pos 1 Bayangan. Kita dari pos 2. Emang kalau di lewat pintu Senaru tuh namanya pos Kuntilanak mungkin ya gitu. Jadi kita tuh cuma muter-muter di daerah situ aja. Gak nyampe sejaman. Nyampe di pos 2. Pos 1 Bayangan. Setelah itu di pos 1. Setelah itu baru pintu Rimba. Wah di situ gue bener-bener yang namanya nangis. Bener-bener. Ya karena apa bang ya. Selama gue jalan belum pernah dibuat semengeri itu gitu. Muter. Asli 3 jam dibuatnya. Jadi ngeliat jam, di sini aja kenapa nih gitu kan. Sampai pintu Rimba. Wow, udah kayak Teletubbies kita bang. Seneng ya. Seneng bener. Pelukan satu sama lain, pelukan sambil itu bener-bener nangis tanpa. Karena ya sepanjang jalan gue cuman baca ya Allah, Bismillah gitu kan. Sampai ayat kursi itu gue tuh nggak putus di jalan itu. Lo sempat hopeless nggak sih? Sempat putus asa nggak? Gue tuh cuma berpikir gini waktu di jalan. Ya Allah, jalan gue masih panjang, gue masih mau pengen jalan-jalan nih. Indonesia masih luas gitu loh. Masih banyak gunung yang belum gue naikin loh. Gitu. Gue pengen selamat dong dan gue ini pengen sekelompok gue ini semuanya lah gitu. Bukan hanya gue, tapi semuanya kita berangkatnya dengan keadaan baik-baik saja, pulang pun seperti itu, utuh-utuh gitu. Ya alhamdulillah dengan niat kita semua yang baik, mungkin kita karena kita niat baik itu
walaupun kita dikerjain sedikit gitu kan. Akhirnya sampai di situ terharu-haru bener-bener. Wah, makasih ya Lu Allah. tau gak Nen? Rinjani itu nama belakang gua kali. Nama Angga Rinjani nama gue. Rinjani. Nama belakang gua sebenarnya itu Oh, bukannya The Potters. Nah, itu band gua. itu band. Band gua. Itu band. Jenderal juga band gua. Jenderal sebelumnya kan. Ada yang bego nanya gua. Bang Angga The Potters ini bandnya apa ya? Iya. Bagindas gitu. Bagindas band gua bilang gitu. Iya. Kirain kangen lagi. Ya. Jis. Safety pendaki. Pendakian gunung itu apa aja yang harus disiapin untuk aman gitu. Aman dan apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk seorang pendaki. Mungkin gua dasar-dasar dulu ya. Dasar-dasar aja dulu. Karena gua belum pengalaman banget. Karena lu bukan pendaki profesional banget ya. Maksudnya yang kayak apa National Geography gitu ya. Belum sekelas itu. Kalau buat pendaki Pemula deh. Pemula ya. Kayak misalnya barang-barang apa aja gitu ya. Kayak minuman. Pokoknya minuman Logistik itu penting ya. Logistik sama tenda yang penting itu. Tenda. Kalau gua sih itu aja sih. Makanan iya pasti. Pokoknya yang paling penting ini minuman. Karena kalau kita ke kawasan aja, bisa dehidrasi kan. Iya. Pokoknya itu minuman. Kita nggak tahu lagi kapan ketemu air kan. Iya. Itu aja Itu aja ya, makan, minum, tenda. Tenda sama logistik. Ya. Terus itu apa namanya? Nggak perlu bawa karabiner atau apa gitu. Itu kalau menurut gua tergantung gunungnya, Bang. Oh. Tergantung gunungnya. Jadi gua tambahin ya dari sisi Ajis. Kalau menurut gua kalau kita mau naik gunung itu harus safety yang pertama. Kenapa? Ya, pasti. Jangan ngeremehin. Kalau menurut gua ya, kita bermain di alam pun kayak gitu. Jangan sedikit pun ngeremehin. Misalkan Karena salah tugas pendaki itu emang harus menjaga alam. Iya. iya benar. Banyak kan gua nemuin kontradiksinya gitu. Teman-teman ngedaki ini rata-rata bukan rata-rata juga sih ada beberapa. yang malah ninggalin sampah. Iya, banyak gitu bener itu kan. emang. Dia malah nggak Yang menjaga tanggung jawab. alam gitu. Ya masih banyak yang seperti itu sih. Kadang kita harus ngingetin gitu. Makanya kita harus ada trash bag untuk bawa sampah kita turun lagi gitu. Iya. Kita selalu sih kalau misalkan kayak kita camp di Tanggamus contohnya. Pasti bawa Trash bag trash bag itu. Iya. untuk sampah. Menjaga alam, bro. Iya, wajib itu emang. Wajib. Terus nih apa? Kalian berdua nih Iya. untuk Lampung sendiri. Tempat favorit kalian di mana sih? Nai dulu deh. Untuk di Lampung. Tempat destinasi wisata yang paling top untuk disambangi gitu. Oke, kalau untuk air terjun, gue masih jatuh cinta pada Putri Malu. Waikanan dong. Waikanan, Kasui, Waikanan. Kasui ya. Air terjun Putri Malu Waikanan recommended guys untuk. Tapi ya itu ya bang ya. Yang baik lagi ya. Apa yang menarik dari Putri Malu? Putri Malu air terjun tertinggi di Lampung. Oke. Gitu. Dan tempatnya tuh asik banget. Kalau kita punya motor trail itu jalannya gitu. Tapi kalau kita naiknya Matic, ya Allah alam. Ya iya, jadi Pak Adipati, ya, Pak Bupati, tolong dieksplor. Apa undang dong ini anak My Trip My Adventure untuk. Udah. Jadi bukan undang ya, kita malah pernah syuting di sana. Syuting di sana sama Pak Adipati. Oh, kebetulan di situ kita ada juga yang member kita yang di sana. Mental Lampung. Pernah ngeksplor bareng sama beliau gitu. Pak Adipati. Tapi kalau Bagus untuk syuting bagus banget emang. Kalau untuk syuting kali kita juga orang Trans juga dulu pernah kita syuting di Emang nggak sia-sia Pak Adipati jadi keren Bupati ya. Waikanan. Bupati Waikanan mantap banget ya support ya untuk alam ya. Karena salah satu kekayaan alam, kekayaannya Waikanan tuh ya alamnya itu. Iya, air terjunnya keren Lu banget. gimana Jis? Kalau gua Destinasi favoritnya lu? kalau bagi gua karena kalau gua sih di Lampung ini belum banyak sebenarnya, belum banyak. Cuman kalau untuk favorit kalau gua sih ke Curug Tujuh Linggapura itu. Curug Tujuh Linggapura. Apa itu? Kayaknya keren banget gitu, air terjunnya ada banyak di sana itu. Tujuh tingkat. Benar 7 tingkat itu. Di mana? Daerah mana? Di Linggapura. Linggapura itu kabupaten apa sih? Lampung. Lampung Tengah. Masuknya Lampung Tengah dia. Masuk ke Lampung Tengah.
Emang Jadi itu 7 tingkat dia. 7 tingkat. itu. Pelosok banget itu. Jadi kita traveling seharian dari pagi ke sini, pulangnya besoknya jam 3. Itu nggak nginep kita, di jalan terus. Saking jauhnya, treknya juga susah. Wih, itu pengalaman banget. Itu gua rasain banget sampai hujan-hujan. Berarti Ini fisik banget, harus kuat banget Iya. ya. Sana ya. Ya. Jalan masih jelek ke sana. Masih jelek sih, karena kayaknya belum terlalu di ini ya. Iya, di situ Belum masih tersentuh ya. jalannya Masih masih alami banget. Kita pesen juga tuh buat Pak Bupati Lampung Tengah ya kan. Iya. Supaya dibuatin trekking ke sana karena Iya. itu destinasi anak-anak MTMA ke sana gitu buat Iya. explore sana. Mudah-mudahan sih bisa lebih harapannya biar teman-teman juga datang ke sana kan. Kalau kalian biar orang-orang juga explore bakal itu kan. tahu lagi gitu. Mm-mm. Sebenarnya Lampung itu potensi untuk, kalau menurut gue Bang ya, potensinya untuk pariwisata itu keren loh. Wih, banyak. keren banget. Lampung tuh keren banget Pokoknya sebenarnya. Nggak kalah dengan yang di luar kalau menurut gue Iya ya. betul. Gue setuju kalau sama itu. Gua setuju. Cuman ya kita di sini masih kayak akomodasinya ini nah gitu. Iya. Kita masih kurangnya di akomodasi. Kayak misalkan Gigi Hiu, ya kan? Udah pernah syuting aja udah pernah loh di Gigi Hiu, Udah ya kan? Tempatnya keren banget kalau menurut gua. Tapi kita untuk alternatif sananya itu, aksesnya akses itu jalannya itu masih kurang kalau menurut gua. Masih susah untuk dituju. Misalkan, oke lah kalau kayak sekarang mobil udah bisa masuk. udah lumayan Cuman ya sekarang. masih terlalu hancur kalau menurut gua gitu. Belum benar-benar mulus gitu. Untuk ditujunya biar lebih mudah. Kalau misalkan akomodasi kita ke sana untuk masih udah bagus gitu menurut gua, Lampung nggak kalah, yakin gua. asli. Yakin banget. Lampung tuh pariwisata yang keren banget kalau menurut gua. Untuk dijalanin. Pokoknya keren banget lah. Lampung, Jis. Yang belum pernah lo explore daerah mana? Yang belum pernah Dan dieksplor. lo pengen datang banget ke sana. Daerah yang tadi Nay sebutin di air terjun Waikanan. Oh, lu belum pernah ke Gua situ. belum pernah ke sana. Oh, itu tujuan destinasi lo iya. selanjutnya. Lu naik Destinasi. Lampung? Waduh, bingung. Dia udah semua Lu kayaknya. udah semua. Dibilang Udah kalau semua. dibilang semua ya enggak sih gitu kan. Cuman yang kalau misalkan kayak yang sekarang udah nge-up itu udah naik namanya. Udah pernah. Itu gue sebelumnya udah semua gitu. Ya bawa dari MTMA Lampung Iya. gitu. Dulu pun kayak gitu kalau kita mau datang ke tempat wisata, kita dari MTMA Lampung. Gitu selalu ngebawa. So ngebawa itu ya. Iya. Yang dibutuhin MTMA ke depannya ini apa? Harapan gue sih ya. Harapan gue pariwisata mendengar, kita dapat support, kita jalan, Iya. kita ada sama-sama menguntungkan. Dan lu MTMA siap dong Siap. bermitra Siap, dengan pastinya siap banget. pariwisata Lampung. Iya. Siap banget. Kita MTMA siap banget gitu untuk nge-upin lagi nama pariwisata di Lampung ini gitu. Siap banget. Siap nggak nih? Lagi nih gue tanya nih. Siap dong. Kayaknya seru kalau misalkan bener-bener terrealisasi Iya, gitu. karena seru juga kan kalau jadi mitra tuh kan. Iya, Artinya bisa nyumbangin ide, bisa kasih jadi mitra pariwisata Lampung itu Iya. bersimbiosis menurut gua. Iya. Iya. Bersimbiosis. Oke, pesan-pesan terakhir deh nih ya buat nih menutup podcast kita. Buat para pendaki gunung, ya kan, buat pendaki para gunung, pendaki buat gunung. tripper lah ya, buat para yang ngetrip. Dari Ajis dulu deh, buat Kalau teman-teman semua. Kalau gue sih buat semuanya ya. Pokoknya sebelum kalian mendaki sebelum kalian melakukan tujuan trip ke suatu tempat, kalian itu harus siapin matang-matang kayak fisik. Kemudian apa-apa aja yang dibawa gitu. Kemudian ketika kita sampai ke tempat tujuan, kita juga jangan membebani daerah tersebut. Kayak misalnya contoh kita buang sampah sembarangan. Pokoknya kita harus jaga alam agar alam di Lampung atau di Indonesia nih semakin bagus. Gitu sih. Gitu ya, Jis. Dia cocok jadi bupati. Asik banget. Gue gak jadi nih berarti ya. Kalau lu nggak cocok, man, lu jadi playboy. Enggak, gue udah gak jadi playboy lagi Bang. Pesan Nay. Pesan-pesan sekarang. Sedikit dalam tapi ya. Pesan-pesan Nay buat para pendaki Nay. Nggak jauh beda lah ya. Nah, Pesan gue yang pertama kalau mau mendaki kita harus safety dari yang terkecil. Contohnya peralatan yang di badan yang kita bawa jangan terlalu meremehkan.
gitu. Di gunung apapun, contohnya kita mau ke Gunung Tanggamus, kita harus pakai sepatu gitu. Intinya kita harus safety, lebih safety itu lebih baik kok. Gitu. Untuk badan kita sendiri. Yang kedua, sama sampah. Tolonglah untuk para pendaki gitu kan, untuk semua sadar akan lingkungan gitu. Itu kita jangan sembarangan semua mau kita gitu kan. Ya sadar diri. Kalau misalkan kita makan, dikumpulin, bawa trash bag, buang di situ dan bawa lagi sampahmu. Jangan sembarangan. Kasihan. Yang ngelolanya kasihan, capek, ya kan? Iya. Udah tuh alam kita jadi hancur gitu. Nggak enak Bang kalau misalkan kita lagi santai nih ya. Sampah di mana-mana gitu. Bekas-bekas orang gitu kan. Itu PR kalau menurut kita. Jadi untuk anak-anak yang suka mendaki, sadarlah akan lingkungannya. Jangan bawa kembali sampahmu gitu. Gue dari tadi ngeliat Ajis nih ya. Lu kayaknya mau nyampein sesuatu, Jis. Apa Jis yang mau sampai? Apa? Dia tuh kayak apa? Dia nih greget akan sesuatu nih. Iya benar. Apa Jis ya? Sampai Apa ya? Yang Sampai unek-unek, lu punya unek-unek apa nih? Mumpung kita ada di podcast. Bingung juga sih. Lu kenapa bingung? Iya, Apa ya bingung? jangan Lu nggak bingung grogi, kan? kaku amat sih lu kayak ringan ya. Grogi. Iya. Mau masuk MTMA gimana caranya nih terakhir penutup podcast kita? Oke. Ajis. Pak Ketua deh, Pak Ketua. Kalau mau masuk MTMA, Hmm. yang pertama minimal 18 tahun ke atas ya. Oke, nah ini Pokoknya yang penting kan. udah punya KTP gitu. Kemudian juga dia juga siap gitu kalau misalnya mau ngetrip dadakan segala macam ya Pak ya. Yo. Pokoknya harus siap menerima resiko yang ada gitu. Harus siap keluar uang gitu kan. Iya, maksudnya Karena gitu ya. kalau Mandiri jalan-jalan ya, Kita keluar mandiri, uang, kita masih mandiri. Ngetrip mandiri masih gitu. mandiri kita ini ya. Gitu aja sih ya. Ada tambahan Pak? Oke, kalau dari Nay harapannya MTMA udah ya tadi harapan MTMA ya? Belum kayaknya. Belum. Oke, harapan MTMA. Oke, kalau dari gua untuk MTMA Lampung harapannya kita semakin tetap berkeluarga, tetap jadi keluarga kayak gini. Kompak ya. Kompak. Iya, kalian tuh kompak banget loh. Kompak banget. Serius. Ya pokoknya harapan gua yang pertama nggak hanya di 6, 7, 8, 9, 10 kok bisa seterusnya. Seterusnya. Dalam arti ada ini seterusnya gitu. Ada ini terus ya. Jadi tetap MTMA Lampung tetap ada gitu. Dan kita bisa berkembang lagi lebih baik lah gitu. Dan dilihat orang MTMA Lampung itu bukan MTMA Lampung biasa lah. Betul. Gitu. Jadi kita juga bisa menimbulkan potensi di sini kok. Gitu. Dan gue berharap MTMA Lampung nih tetap ada, tetap ikut serta jadi penjaga alam ya. Ya. Jadi mitra masyarakat, kalian tetap kompak. Ya. Oke guys, Oke, thank you banget semuanya. Podcast kita kali ini bersama Nay dan Ajis. Sukses ya buat MTMA. Semoga ada sukses. Amin ya. Amin dong, amin. Ya. Pokoknya nanti someday mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ke depan, jangan kepada kapok ya. Wih, Enggak. Bang. Oke, semuanya. Kayaknya- Bye guys, Oke. MTMA, Nay dan Ajis. Terakhir dong ya. My trip. My adventure.